sebelum mulai pada materi pokok, ini timnya sedang mempersiapkan terlebih dahulu, dan masjid kita Pak Haji Muhtarom ya, karena dulu waktu membangun belum diapresiasi ke perkembangan teknologi. Nah, kalau masjid-masjid sekarang yang baru-baru sudah langsung slide-nya sudah nempel di tembok, sudah didesain ya nggak apa-apa, biar kabel dan sebagainya ikut terfilm. Kalau yang sekarang biasanya anak-anak nggak boleh, nggak apa-apa, yang penting ngikut saja teknologinya, perangkatnya ngereyeh. Kita akan mulai saja. Kasihan Pak Haji Tumingan mau goes biasanya. Tas Lukman. Sip. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita memanjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita memulai untuk berbicara, memahamkan diri terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari yang tetap harus bernilai ibadah. Ya, dan ini masuk kepada kelompok ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah yang tatanan teknis pelaksanaannya Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan kepada kita, tapi ketentuan umumnya sudah digariskan, diatur dan diberikan contoh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya mengingatkan prinsip dasar dalam bermuamalah, mengingatkan lagi karena sudah lama libur Idul Fitri ya. Nah, jadi prinsip dalam bermuamalah itu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Jadi prinsip dasar, asas dalam bermuamalah itu adalah al-ibahah, boleh. Jadi segala sesuatu itu boleh. Nah, berbeda dengan ibadah mahdoh, yang ketentuan pelaksanaannya secaranya itu sudah dicontohkan oleh Rasul dan kita tidak boleh nambah, tidak boleh mengurangi. Begitu, harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, prinsip dasarnya dalam ibadah itu al-aslu fil ibadah al-batil. Ya, jadi dasar dalam ibadah itu batal, hukumnya tidak boleh melakukan apapun karena itu batal. Nah, oleh karena itu dalam bermuamalah dengan segala kebolehan dan ibahahnya itulah orang berkreasi, orang berinovasi ya. Nah, sehingga apapun terus diuliklah begitu ya, apapun terus diulik. Dulu kita tidak pernah berbicara atau mengenal makanan seblak. Barudak ayeuna mah bade ka mana rek nyeblak. Padahal kalau ibu-ibu dulu mah menyeblak teh reuas. Ya, jadi seblak teh apa? Kira-kira kan gitu. Begitu dilihat mah tidak ada yang aneh. Kerupuk tas digaringkeun dar dibasuhan deui. Ya, dan sebagainya. Itu adalah kreativitas. Boleh saja. Orang mau jualan apa, jualannya di mana dan sebagainya itu boleh-boleh saja. Nah, itu adalah dasarnya nanti dalam bermuamalah itu hal semacam itu adalah jual beli. Ya, dan kita sudah cerita banyak definisi tentang jual beli itu. Dan kita kali ini masih tetap saya mempergunakan bagan ini review kepada Bapak dan Ibu bahwa jual beli tidak selamanya yang boleh tadi prinsip dasarnya. Nah, itu boleh dilakukan oleh setiap manusia dalam berjual beli. Artinya kalau begitu ada jual beli yang dilarang atau jual beli yang terlarang begitu selain prinsip dasar dari jual beli itu yang dibolehkan. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, nah
ada kali ini kita akan membahas kenapa begitu, kenapa jual beli yang boleh tadi hukumnya, hukum dasarnya boleh, sekarang menjadi tidak boleh gitu. Ada yang dilarang. Nah, jadi ini yang terlarang itu jual beli itu. Nah, yang terlarang itu pasti ada sebabnya, begitu. Nah, kita akan berbicara sebab-sebab terlarangnya sebuah jual beli. Nah, yang pertama haram zatnya. Nah, ini yang sudah selesai ya pada pertemuan sebelumnya tentang zatnya yang haram. Jelas ya begitu, misalnya jual beli narkoba, jual beli khamr, minuman keras, itu zatnya memang sudah diharamkan oleh Allah. Atau misalnya lahmal khinzir, daging babi, nah, kan begitu. Jadi mulai dari proses dan sebagainya itu sudah tidak boleh, sudah terlarang karena zatnya. Nah, selesailah begitu kita memahami itu kepada dasar nas, dasar syara' yang jelas. Nah, yang kedua, haram selain zat. Begitu, haram selain zat itu yang sudah kita bahas pada waktu itu sampai ke nomor 2. Ya, nomor 2 itu adalah ikhtikor, tadlis sudah. Ya, dan tadlis itu saya ingatkan, mereview kembali, yaitu menyembunyikan kecacatan barang. Jadi jual belinya sah, tetapi itu dilarang, begitu. Nah, walaupun nanti bisa memenuhi rukun dan syaratnya di bagian yang blok sini, begitu. Nah, jadi yang tadlis itu adalah jual beli yang menyembunyikan kecacatan barang. Saya pernah menyampaikan contohnya, misalnya orang jualan ini barang ori, padahal KW, nah kayak gitu ya. Nah, ini barang baru, padahal bekas. Nah, itu atau ini barang kendaraan mulus, belum pernah terjadi apa-apa padahal bekas tabrakan. Nah, tapi disembunyikan. Nah, itu tadlis itu. Jual beli yang dilarang, yang terlarang itu tidak boleh. Ikhtikor itu adalah menimbun, menyimpan barang untuk mencari kesempatan menaikkan harga. Sehingga masyarakat konsumen yang membutuhkan itu merasa terbebani dengan kenaikan harga itu. Nah, itu dalam kamus ekonomi bisa dia itu monopoli, bisa juga oligopoli. Nah, sekarang kalau yang di Indonesia yang lebih banyaknya itu adalah sistem kartel. Ya, jadi main blok begitu, blok sini barangnya si A, blok sini barangnya si B. Jadi se-Indonesia saja misalnya kasus minyak goreng itu hanya 4, paling banyak 7 dengan pengusaha yang levelnya agak kecil, yang besarnya hanya 4 orang. Jadi dari 7 atau 4 orang itu bisa mengendalikan, bisa menyengsarakan, dan bisa bikin bahagia. Begitu masyarakat Indonesia yang 300 jutaan. Nah, jadi itulah ikhtikor begitu. Apakah misalnya minyak kemarin tidak ada, ternyata banyak. Nah, kan begitu. Bahkan konon kabarnya begitu, kalau kita lihat WA tah ku Allah cenah dibukakeun anu tiguling dina mobil, anu di mana atau di gudang dan sebagainya. Akhirnya ya itu mah persepsi manusia ya. Tetapi ya artinya kesimpulannya barang itu banyak. Nah, cuma ditimbun. Nah, gitu. Jadi sehingga ujung-ujungnya ya tadi ada permainan tertentu, itu ikhtikor ya. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, ikhtikor ini misalnya kalau kita bagaimana bijaknya seorang pengusaha muslim yang dicontohkan oleh Utsman ya radhiyallahu an, itu di musim pacaklik tidak ada bahan pokok dan sebagainya. Nah, sebagai pimpinan negara Utsman sudah mengimpor ada 1000 unta yang membawa segala kebutuhan pokok itu. Nah, itu orang-orang para pengusaha sudah siap semuanya menampung untuk membeli. Nah, supaya kalau mereka membeli nanti karena barang yang sudah susah didapatkan dijual pasti dengan harga sesuai keinginan mereka para pemain itu. Nah, tapi Utsman tidak melakukan itu. Jadi kalau para pengusaha itu sudah negosiasi, ya Khalifah, ya Utsman, saya siap membeli dan memberikan keuntungan 3 kali lipat dari harga asal. Kata Utsman, sedikit, siapa yang mau nambah? Terus 5%, 7%, 10%. Sudah gitu kata Utsman, masih enggak cukup. Siapa lagi yang mau nambah keuntungan? Nah, kata para pengusahanya, ya mana ada kalau sudah yang lebih dari 10%. Lantas mereka berpikir harus jual berapa nanti.
nggak akan laku, kan begitu. Kata Utsman, masih ada yang memberikan lebih dari 10%, bahkan 700%. Mana orangnya, katanya. Allah lah yang akan mengganti itu. Maka Utsman berbisnis dengan siapa? Dengan Allah. Semuanya dibagikan kepada rakyatnya secara gratis. Dan itu akan mendapatkan sekian lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini etika di dalam berbisnis itu. Nah, ikhtikor itu adalah kebalikan dari sikap semacam itu. Orang mencari kesempatan dari kesulitan konsumen yang sedang membutuhkan sebuah barang. Nah, baik Najasyi, ya itu jual belinya terpenuhi semuanya seolah-olah sah, tetapi itu terlarang. Yang bagaimana yang disebut dengan bayi Najasyi? Bayi Najasyi itu adalah di mana orang memainkan skenario untuk menaikkan rating yang dijual. Bahasa di kita kalau di dalam sales itu, ya ini pasti bahasanya Pak Lukman, digoreng. Itu ya, digoreng. Nah, jadi kalau digoreng itu misalnya terutama developer nih, perumahan yang suka main goreng-goreng. Blok sini adalah kawasan elit dan sebagainya, udah yang dibangun sekian unit di depan sudah ditulis saja semuanya sold semuanya sudah. Ya, itu sudah terjual. Nah, padahal juga belum terjual begitu. Nanti begitu Pak Haji Tumingan mau booking coupling atau rumah, sudah habis Pak yang di depan, tinggal yang di belakang. Bapak masih ada kesempatan, kalau tidak nanti juga habis. Padahal begitu Pak Tumingan transaksi di belakang, no dijual di payun tasan enu jual. Begitu ya. Nah, satu itu bay'un Najasyi itu digoreng kalau sekarang itu. Jadi dia naik ratingnya itu. Ya, dan apalagi kalau di dalam saham dan sebagainya, dia main isu semacam itu. Bisa naik, bisa rontok sekaligus begitu. Nah, itu bay'un Najasyi. Atau bay'un Najasyi itu misalnya seseorang yang sedang nego harga ditempel lagi oleh orang lain datang, padahal dia temannya. Contoh begini, Pak Raharjo dengan saya itu transaksi motor misalnya. Kata Pak Raharjo, Pak Asep berapa ini mau dijual? Ya udahlah, kata saya 20 juta lah motor ini. Nah, kilometernya juga baru sekian, perawatan komplit nih ke bengkel dan sebagainya. Datang Pak Tumingan. Ya saya lihat aja dulu Pak. Tapi kalau Bapak ini nanti enggak beli, nanti saya ambil 22 juta. Nah, itu Pak Raharjo dengan Pak Tumingan sudah sidik 2 juta. Begitu. Pak Raharjo karena suka, ya enggak Pak, kan saya udah duluan nawar. Ya udah kalau gitu enggak apa-apa, saya beli 2 juta. Selesailah dengan Pak Raharjo kita atau saya bertransaksi, nanti Pak Tumingan noel saya, mana komisi saya? Nah, kan begitu. Nah, itu juga menggenjot, meng-up harga. Sebenarnya Pak Tumingan tidak berniat untuk membeli, tetapi ngagebrak Pak Raharjo supaya naik harganya dan sebagainya. Itu juga bay'un Najasyi itu, model-model kayak gitu. Dan itu tidak boleh tuh. Ya, secara etika bisnis itu tidak boleh. Nah, yang keempat tagrir atau goror. Goror itu penipuan. Ya, goror itu penipuan. Jadi kata Rasulullah, begitu ditanya oleh para sahabat, ayu kasbin atyab ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik itu? Kata Rasulullah, amalun rajulun biyadihi. Sebuah prestasi amal yang dikerjakan hasil tangannya sendiri, itu yang paling enak, paling bagus. Begitu. Suma ayu kasbin ya Rasulullah, kemudian kasab apa lagi? Pekerjaan apa lagi? Nah, al-bai'ul mabrur la ghosa wala hiyana, yaitu jual beli yang mabrur, jual beli yang diterima proses jual belinya, yang tidak mengandung unsur ghosa wala khiyanah, yaitu unsur penipuan dan pengkhianatan. Nah, makanya dalam hadis-hadis lain yang banyak ya begitu, nanti Pak Lukman dari sisi akhlaknya dan sebagainya, itu Rasulullah itu nanti di yaumil akhir itu mengangkat level para pedagang begitu yang jujur. Ya, para pedagang, para pebisnis yang jujur itu nanti bersama orang-orang soleh, bersama orang syahid, bersama anak yatim. Nah, itu ngumpul di surganya itu dengan itu levelnya. Nah, jadi jangan tanggung-tanggung kalau jadi pebisnis. Jadi ini ya ambil ya, posisikan kita melakukan bisnis itu untuk mencari keridhaan Allah, dan nanti insya Allah ya levelnya itu bersama mereka ya, orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Nah, jadi tidak boleh itu tagrir itu ya, penipuan. Ya, yang kelima adalah riba.
Ya, riba itu jual belinya ya seolah-olah sah, tetapi ada unsur riba di dalam transaksi jual beli itu. Jadi apa riba itu? Riba itu secara bahasa aziyadah, memberikan tambahan, ya. Nah, jadi ini yang tidak boleh. Nah, para ulama memahami, menafsirkan riba dari ayat-ayat riba itu setidaknya ada dua secara kelompok besarnya. Satu riba fadl, yang kedua riba nasi'ah. Ya, walaupun ada yang riba najasi, riba ini, tapi prinsipnya mereka masuk lagi kepada dua. Satu nasi'ah, dua fadl. Bedanya di mana yang nasi'ah dengan fadl itu? Jadi yang nasi'ah itu adalah riba yang mengambil kelebihan tadi az-ziyadah itu ya dari rentangan waktu. Ya, itu nasi'ah itu dari rentangan waktu. Nah, misalnya seseorang meminjamkan uang 1 juta, kalau 1 bulan, maka nanti lebihkan dari 1 juta itu mengembalikannya 1.100.000. Nah, tapi kalau misalnya, saya mah belum siap kalau 1 bulan harus mengembalikan, 3 bulan sajalah paling lama. Ya boleh 3 bulan, tapi nanti mengembalikannya 1.200.000. Nah, begitu. Nah, itu bentangan waktu yang dimainkan sehingga menambahkan atau adanya tambahan yang didapatkan dari orang yang memberikan pinjaman. Nah, ini nasi'ah. Kalau bermain dengan waktu itu nasi'ah. Nah, yang kedua itu kalau fadl. Nah, fadl itu riba fadilah atau riba fadl itu sesuatu barang yang sama tetapi ukurannya berbeda. Begitu. Jadi saling tukar. Nah, misalnya padi begitu ya. Padi dari saya 1 kilo, dari para harjonya 1 kilo 1/4. Nah, jadi nanti mau berapa kilo dari saya? Tinggal kalikan kelebihannya dari 1/4 itu. Jadi barang yang sejenis tetapi timbangan ukurannya berbeda. Nah, ini yang menjadi riba fadl, riba fadilah. Nah, dan kata Rasulullah, riba yang pertama diharamkan itu adalah riba abasi. Riba abasi itu ternyata para ulama lebih kepada riba nasi'ah, yang tadi bentangan waktu. Nah, riba abasi itu siapa? Ya, disandarkan kepada pamannya Rasulullah. Pamannya Rasulullah adalah Ibnu Abbas. Ya, Abbas itu adalah pebisnis ulung yang dia menikmati bisnis keuntungannya itu dari hasil ribanya itu. Nah, begitu turun ayat Al-Quran yang mengharamkan riba, maka riba yang pertama dilarang, diharamkan oleh Rasulullah itu adalah riba Abbasi, yaitu pamannya sendiri. Nah, itu adalah Abbas. Nah, ibu dan bapak, nah riba inilah yang banyak celotehan di lapangan itu, ya jual beli dengan riba mah sarua wae. Begitu, sama saja riba dengan jual beli. Tapi kata Allah tidak sama. Jual beli ya jual beli, riba ya riba. Begitu. Karena transaksi awalnya itu dilakukan melalui jual beli. Begitu, kayak tadi misalnya kan yang namanya jual beli itu tidak seperti sekarang kita memahaminya, barang dengan uang. Nah, itu kontemporer yang paling akhir yang kita dapatkan di lapangan hari ini. Kalau orang tua kita dulu mendefinisikan jual beli itu adalah muqabalatu syai' bisyai'. Jadi barter, sistemnya barter antara satu barang dengan barang yang lain. Nah, saya pernah mencontohkan orang tua kita dulu kalau ke pasar bawa ayam, angkeh ayamnya ditukar sareng naon, sareng tahu, sareng kerupuk, sareng asin, dijejer-jejer jadi banyak begitu. Padahal dari rumah cukup bawa ayam saja, tidak dengan uang, begitu ya. Dan hari ini juga orang banyak lagi yang berpikir tidak main di uang. Ya, uang itu apa? Karena uang itu adalah hanya alat tukar, bukan aset. Ya, bukan komoditi uang itu. Jadi kalau orang yang senang bermain dengan uang, kita punya uang 1 juta sata di dompet, tong diganggu hoyong awet hartos ibu dina dompet. Sebenarnya itu kalau ilmunya para harjo, uang itu tidak aman di dompet itu, walaupun hitungannya tetap 1 juta. Tapi uang itu tidak aman. Kenapa? Karena uang itu bukan komoditi. Uang itu tidak bisa dijual belikan, hanya merupakan alat tukar. Kenapa? Karena dia digerogoti oleh inflasi. Begitu. Nah, digerogoti oleh inflasi. Jadi kalau kita punya uang 1 juta,
hari ini bisa beli kulkas misalnya ibu-ibu, nanti kalau ke depan beberapa bulan lagi kulkasnya naik, maka uang 1 juta itu sudah digerogoti inflasinya udah berapa persen. Dan di kita sekarang di Indonesia ini luar biasa, inflasinya tinggi banget ya, tinggi banget sehingga ada redominasi lagi itu pemikiran kemarin kan, di cut, dipotong nolnya begitu, nanti 1 juta jadi berapa? Ya, itu rencana pemerintah kemarin, tapi orang rame ya pro kontra dan sebagainya. Itu karena nyata-nyatanya semacam itu. Tanya Pak. Mangga Pak. Ini supaya yang lain juga tahu. Tadi sampaikan bahwa ada Nasiah dari Bapak ini. Kalau bank konvensional sekarang ini itu termasuk riba nggak? Iya, terima kasih Pak Ji. Nah, jadi kalau nanti mengartikan riba, jadi riba itu rumah besarnya. Nah, kalau misalnya pertanyaan tadi bank konvensional itu adalah bagian pemahaman apakah masuk kepada nasiah atau tidak, begitu ya. Nah, dalam perekonomian ada basic bunga yang di kita itu, nah dengan basicnya yang non bunga. Nah, kalau kita merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah dikeluarkan di tahun 2017-16 yang pas pengeluaran haramnya, kalau dulu Majelis Ulama belum mengharamkan. Nah, ini kita berbicara muamalah itu semacam itu. Ya, jadi muamalah itu tadi al-ibahah. Dikala pemahaman kita bukan ribanya yang dipahami, ribanya sudah dipahami utuh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi begitu mengaplikasikan apakah ini riba atau bukan, maka itu adalah sesuai dengan pengetahuan, perkembangan. Nah, dulu bunga itu belum dianggap riba. Begitu, dulu belum dianggap riba. Kalaupun kajian terus, wah berarti riba ini bermain dengan bentangan waktu, maka anualnya dari pembangun waktu itu dihukumkan ini adalah nasiah. Nah, kan begitu. Nah, pemahaman itu para ulama itu sudah terjadi dari sebelum tahun 2000-an. Begitu ya, krisis di Indonesia saja misalnya yang paling parah itu menjadi kenangan kita 97-98 krisis itu, Majelis Ulama masih belum mengeluarkan fatwa bahwa bunga itu riba. Artinya kita masih bermain di bank-bank konvensional yang basicnya adalah bunga. Begitu. Nah, dengan belajar dari kasus itu, krisis 97, bank yang bertahan dengan model yang tidak mempergunakan bunga pada waktu itu adalah bank muamalat, satu-satunya di Indonesia. Nah, dari sanalah dikaji lagi keilmuan itu, dikaji untung rugi, peluang dan sebagainya, maka dipahamilah bahwa bank yang berbasis kepada bunga dan bunga itu sejajarkan dengan pemahaman nasiah, maka lahirlah keputusan bahwa bunga itu adalah riba. Nah, gitu ya, bunga itu adalah riba. Dan bunga itu bisa bermain bukan saja di bank. Nah, kan gitu. Dan bank juga nanti macam-macam, ada yang lembaga keuangan resmi bank, ada juga bank emok. Punten bank emok mah didominasinya ibu-ibu. Ya, jadi yang datang ke rumah ngarariung, araremok dan sebagainya. Nu ieu bade sabaraha nak, nu ieu bade sabaraha, sudah nanti sekian. Pinjam 1 juta, turunnya berapa? 800, terus dipotong heula 200. Tapi engke ngeuwihkeun tambah deui 200 atau ditambah lagi 100 dan sebagainya. Itu biasanya bank emok. Itu juga basicnya kembali kepada bunga. Jadi artinya bunga bukan saja dipergunakan oleh bank konvensional. Atau mungkin saja orang di dalam berbisnis yang tanpa lembaga keuangan. Nah, kan begitu Pak Tumingan dengan saya tadi barter sebuah motor atau beli motor dari saya 20 juta. Kata Pak Tumingan, sudahlah saya 10 juta saja dulu. Boleh, kata saya, 10 jutanya lagi ya nanti bayar. Tapi kalau bayarnya lebih dari sekian bulan, Pak Tumingan tambah. Nah, kan begitu, dari sisa 10 jutanya lagi kali sekian persen bunganya, nanti balik ke saya. Nah, itu juga bukan dibentuk bank transaksi biasa, tetapi kembali memakai basic bunga. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati,
oleh karena itu dengan keluarnya keputusan Majelis Ulama yang menyatakan bunga itu adalah haram, maka siapa sekarang yang mempergunakan bunga, kan begitu. Nah, salah satunya adalah bank konvensional. Nah, begitu yang masih bertengger dengan rating bunga itu. Maka ada pemahaman menyimpulkan bahwa bank konvensional itu haram. Gitu, dengan basic bunganya tadi. Nah, begitu dulu dinyatakan haram, di lapangan terbelah dua. Begitu, masih ada dua haluan. Ada yang total mengharamkan dan tidak dipakai, artinya ditinggalkan dan harus pindah, kepada yang tidak basic bunga. Begitu, maka muncullah pemerintah mendorong untuk memberikan alternatif begitu dari bank konvensional. Tapi bukan pemikiran baru alternatif, jadi jangan disebutkan bahwa bank syariah itu adalah bank alternatif sehingga dianggap ilmunya semacam ilmu baru. Tidak, begitu. Cuma lembaganya itu menjadi lembaga alternatif dari bank konvensional. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang sudah mau meninggalkan sistem bunga tadi, disediakanlah bank syariah. Nah, kan begitu. Nah, itu berjalan dengan segala resikonya, ya. Resiko di Indonesia pasti barang baru, tadi alternatif itu dan sebagainya, pasti disanding-sanding. Yang nanti kata saya itu ada yang menyebutkan sama saja yang bunga dengan yang non bunga. Nah, nanti ada itu pemahaman yang begitu. Nah, jadi bank konvensional ditinggal karena basic bunga dan dinyatakan haram totalitas. Orang blok itu meninggalkan bank konvensional. Nah, ada lagi orang yang belum bisa meninggalkan bank konvensional. Nah, di sana para ulama masih membolehkan bukan untuk kepentingan makan, bukan untuk kepentingan pribadi. Begitu. Nah, kasusnya misalnya begini, saya kasih contoh. Pada waktu itu rame yang cepat-cepat hijrah itu rata-rata biro perjalanan haji umroh misalnya contohnya. Itu masih banyak sebenarnya yang lain. Nah, menyimpan uang, itu uang jamaah itu kan besar. Daftar umroh satu orang misalnya pada waktu itu 15 juta, 17 juta. Kita tertampung. Yang haji berangkat menunggu antrian, bayarannya semuanya sudah ditampung dan mereka beresiko mendapatkan amanat uang yang sebesar itu. Diamankan di mana? Nah, diamankannya itu adalah di pemerintah melalui Siskohat, sistem ongkos haji itu. Jadi sebenarnya tidak ada di biro, begitu, tidak ada di biro. Nah, uang-uang yang jamaah yang kecilnya itu ada di biro tapi disimpan di bank. Nah, sebuah kasus yang pernah saya alami dengan beberapa rekan, begitu mau mengambil uang agak besar di bank syariah, begitu, uangnya tidak tersedia. Begitu ya, uangnya tidak tersedia. Kenapa? Karena yang namanya uang itu, Bapak dan Ibu, bank seueur artos ndalain anu anjeuna. Uang kita, yaitu uang nasabah yang disimpan. Jadi kalau ada saja misalnya nasabah itu yang disebut ras, misalnya dia menarik secara rame-rame sebuah bank, itu pasti kolab. Mau bank apapun, itu pasti kolab. Kenapa? Karena bank tidak sedia dengan uang sebanyak itu, karena uangnya diaplikasikan lagi kepada pembiayaan, ya. Nah, ini di financing itu. Nah, jadi beberapa kasus pada waktu itu nyimpen di bank syariah, misalnya nyimpenlah 3M. Waktu itu belum pada besar karena umroh haji saja masih di bawah 20 juta. Nah, begitu mau ngambil, biro itu kelabakan. Banyak bank yang tidak bersedia untuk mencairkan dalam bentuk itu. Kadang-kadang harus mesen dulu, begitu. Nah, akhirnya di diskusi pikihnya, prinsip bunga bank itu haram tetap. Tetapi untuk kepentingan institusi lembaga yang besar semacam itu, bank syariah belum bisa kekuatannya belum ada lah gitu. Belum kuat. Oleh karena itu membolehkan ya. Yang kelompok kedua masih membolehkan bermain dengan bank konvensional untuk kepentingan lembaga, kemudahan bisnis. Kenapa? Karena prinsip yang tadi bahwa yang namanya bermuamalah itu al-ibahah pada dasarnya adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, dalil yang mengharamkan itu kan tadi adalah munculnya keharaman dari Majelis Ulama di Indonesia berkaitan dengan bank konvensional yang basic bunga.
Itu masih dipelajari, di aplikasi di lapangannya, kekuatannya, asetnya dan sebagainya. Ya, sampai hari ini kalau disandingkan aset bank syariah dengan bank konvensional, itu bank syariah itu baru naik di tahun 2018 ke sini, yang saya ikuti itu baru naik di 12% dari aset nasional. Berarti 80% sekian itu masih berputar di bank konvensional. Nah, oleh karena itu segagah apapun, sehebat apapun yang bermain proyek para pengusaha besar itu di bank syariah itu masih terbatas. Ya, jadi kalau ibu-ibu atau bapak pernah dengar bagaimana celotehannya Yusuf Hamka misalnya yang sedang membangun tol, dia kerjasama dengan bank syariah, terus merasa dikibuli, merasa dia walaupun dia akhirnya minta maaf dan sebagainya untuk keberlangsungan itu, sebenarnya hanya bermain di aset saja. Begitu, belum siap sebesar itu. Tapi kita juga lihat perjalanan bank konvensional sampai hari ini itu berapa ratus tahun. Adam Smith berapa Pak Raharjo mencetuskan itu, dan dengan ekonomi welfare-nya itu menggunakan bank itu kan tidak kurang dari 500 tahunan. Iya, 500 tahunan itu. Nah, sekarang kita membangun bank syariah itu juga pasti long time, harus liquid di lapangan sampai bisa melayani begitu semuanya. Ya, begitulah kira-kira. Nah, belum lagi dari sisi sistem. Nah, bagi sisi sistem, kadang-kala kan naon bedanya cenah bank syariah dengan bank konvensional. Eta saya kalau punya mahasiswa ngajawabnya paling mudah, Pak, bedana teh kalau bank syariah assalamualaikum cenah. Cuman itu bedanya gitu. Di bank konvensional tidak ada yang begitu menyambut datang assalamualaikum cenah. Itu Pak bedanya. Iya lah dari sisi itu. Tapi ini ya. Nah, dari sisi sistem saja kan kita orang Islam. Kalau basic bank syariah itu kan dengan segala keislamannya, someah kan begitu ya, familiar dan sebagainya. Kadangkala masuk jarak medud gitu, baed atuh kumaha rek syariah, belum masuk ke sistem kita itu kan. Nah, belum masuk ke sistem. Begitu masuk ke BCA, orang sekarang hari ini di Indonesia nggak ada yang bisa mengalahkan BCA dari sisi sistem. Antrian tidak boleh lebih dari 5 menit, jalur dia. Transaksi sekian, jalur sini. Jadi orang kalau berbisnis tidak ada yang mendapatkan kemudahan seperti BCA. Gak apa-apa saya sebut begitu saja karena memang tidak ada lagi. Bank-bank plat merah saja belum ada yang sanggup mengalahkan sistem itu. Nah, oleh karena itu orang berbicara kemudahan tadi di dalam usaha. Nah, yang kedua itu masih ada yang membolehkan bertransaksi dengan konvensional, tapi tadi bukan kepentingan untuk konsumtif, makan. Ya, ada orang misalnya dulu bermain begini, punya uang, saya simpen di deposito, nanti narik bunganya untuk makan bunganya, uang pokoknya tetap ada. Yang itu haram total itu. Yang bermain di bank konvensional semacam itu haram total itu konsumtif itu, apalagi untuk dimakan. Ya, itu tidak boleh. Nah, jadi koridornya sekarang itu yang masih bermain, kebanyakan para ulama fikih yang membolehkan itu bukan untuk konsumtif, tetapi tadi untuk kelancaran di dalam berusaha berbisnis, karena yang dicari adalah kemaslahatan dalam berusaha. Ya, kemaslahatan, terus bisnisnya supaya berjalan terus dan sebagainya. Tapi kalau sudah bisa itu tercover oleh bank syariah, maka hijrah, tinggalkan itu. Nah, oleh karena itu pasti nanti kalau sudah dibendung dengan itu, maka levelnya pasti akan berbeda. Ya, kalau level kayak kita usaha atau bisnisnya sudah terkapal dengan sistem bank syariah dan sebagainya. Sekarang ada BSI saya rasa sudah yang paling canggih lah, walaupun misalnya dengan BCA syariahnya, atau yang syariah itu ada muamalat, ada lagi CIM ya Pak Lukman, CIM syariah. Tapi kalau kita bongkar semuanya, ngeri kita sebagai orang Indonesia. Hampir orang Indonesia nggak punya bank. Sudah semuanya CIM itu dari Lipo dulunya. CIM itu sudah diambil sahamnya oleh Malaysia, CIM syariah itu. Jadi yang punyanya orang Malaysia. Kalau BCA kita sudah pada tahu. Terus juga ya tinggal plat merah saja yang kemarin digabungkan. Kayak kenapa pemerintah menggabungkan Bank Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah. Nah, itu digabung ya,
menjadi BSI, termasuk yang BNI itu tiga besar punya pemerintah sahamnya walaupun tidak langsung dari bank yang bersangkutan, maka itu digabungkan. Kenapa digabungkan? Upayanya untuk mengejar tadi ya, pelayanan kepada masyarakat dengan aset yang lebih besar. Itu saja. Nah, sistemnya sekarang sudah mulai bagus, BSI sudah mulai bagus. Nah, oleh karena itu, jadi secara prinsip tadi bunga itu sudah masuk kepada riba nasiah. Nah, tinggalkan, carilah yang non bunga. Nah, begitu. Yang non bunga itu nanti transaksinya, akadnya banyak. Nanti insya Allah Pak Haji Muhtarom saya bahas di lain kesempatan saja model-model akad yang dipergunakan di bank syariah. Ya, saya sebut misalnya mudorobah, murobahah, salam, istisna, rohan, ya gadai. Begitu, itu yang ada di basic-basic syariah. Ya, ada juga wakalah. Pelayanan-pelayanan yang basicnya akad-akad itu dipakai di bank syariah. Jadi kalau bank konvensional satu saja, bunga saja sudah. Nah, nanti kalau di bank syariah itu nanti banyak kita memakai akadnya. Kalau transaksinya mau begini pakai akadnya ini, transaksinya mau begini pakai ini lebih fleksibel. Pada ininya lebih enak sebenarnya, lebih bagus. Cuma tadi kembali kepada aset yang masih kecil itu masih bikin susah para pengusaha besar. Gitu aja sebenarnya. Satu itu. Yang kedua, orang belum paham dengan bunga. Begitu. Bila disandingkan dengan sistem bagi hasil. Ujungnya misalnya 20 juta beli motor, ya, lalu ke bank konvensional atau ke lembaga keuangan melalui leasing dan sebagainya, 20 juta itu transaksinya. Nanti pokok dari 20 juta dibagi berapa? Kalau kredit 3 tahun, misalnya ngambil motor, 20 juta bagi 3 tahun. Ya, 3 tahunnya seberapa bulan Pak Lukman? 36 bulan. Nah, bagi 36 plus bunganya. Nah, jadi nanti begitu lunas, nggak mungkin 20 juta. Pasti lebih dari 20 juta, karena ada plus bunganya. Nah, di bank syariah, si bunga asumsinya itu untuk 3 tahun sudah dihitung. Misalnya jatuhnya 20 juta, ya, nanti 3 tahun, kalau di bank yang basicnya bunga plus bunganya, totalnya misalnya jatuh di 26 juta. Begitu. Nah, di bank syariah nanti transaksinya 26 juta dibagi 3 tahun. Begitu ya. Nah, kata orang sama. Gitu kan? Yang bunga ujungnya 20 juta, yang non bunga juga 26 juta. Itulah yang di dalam surat Al-Baqarah disebutkan. Begitu. Ada yang cerita kata Allah yang masih menuding bahwa jual beli itu mislur riba. Nah, kata Allah tidak bisa disamakan jual beli dengan riba. Tetap saja ahalallahul bai'a wa harrama riba. Begitu. Nah, jadi ini yang terjadi di lapangan. Jadi bedanya di mana? Dalam transaksi yang bunga tidak termasuk bunga itu kepada sesuatu yang diakadkan, karena akad pokok harga barang itu 20 juta. Nah, itulah yang disebut dengan bunga itu aziyadah. Tambahan tadi dengan sistem waktu tadi nasiah. Nah, tapi kalau dalam bank syariah, maka transaksinya sudah pakai akadnya misalnya murobahah. Nah, begitu 26 juta asumsinya untuk 3 tahun, itu dengan memperhitungkan sama tadi, hitungan ekonominya adalah inflasi ke depan. Tapi itu ditransaksikan. Jadi harga motornya sudah dijual 26 juta. Tapi ya kalau bunga 20 juta saja. Begitu, tapi ujung-ujung hitungannya sama. Nah, sekarang paling-paling di bank syariah itu Pak Haji secara khusus belum bisa efisien itu di dalam biaya administrasi. Karena banyak yang harus diurus itu dalam syariah itu. Akadnya saja, segala transaksinya itu level-levelnya harus dilalui. Begitu. Murobahah itu misalnya begini, murobahah itu walaupun nanti akan kita bahas lebih lanjut, murobahah itu adalah seorang konsumen diberitahu oleh penjual tentang harga pokok. Itu intinya murobahah. Ya, kalau kita jual beli kan bebas saja mau jual berapa tanpa tahu si pembeli itu berapa modal penjual. Nah, kalau dalam murobahah itu harus dibuka.
Itu saja ciri khas murabahah itu. Jadi tadi motor 20 juta, ini silahkan. Anda cari dealer mana saja 20 juta misalnya harga motor itu. Nah, itu sudah tahu semuanya. Nah, tapi syarat dalam murabahah itu motor itu harus milik bank. Baru dijual. Nah, sekarang cari ada enggak bank yang punya motor? Enggak bakalan ada. Motor itu di mana adanya? Di dealer. Berarti pihak ketiga. Nah, inilah pihak ini jadi boros administrasinya gitu. Jadi boros administrasi. Belum lagi nanti terkena pajaknya. Sekarang kan di Indonesia pajaknya lagi menggila. Apapun sekarang dipajak. Nah, transaksi yang tadi yang dilewati akad-akad itu semuanya kena cas pajak. Jadi lebih tinggi. Nah, ini yang sekarang saya sering sampaikan kritik itu kalau di forum-forum itu, tolonglah seperti bank konvensional begitu, pangkas itu semua dan sebagainya, efisiensi di dalam administrasinya sehingga tidak terkesan bank syariah lebih mahal daripada bank konvensional. Ini yang sekarang masih agak susah. Tapi tadi lagi-lagi adalah kapasitas yang cerita itu. Sama dengan kita beli ke grosir, beli ke geria dengan beli ke warung. Di warung lebih mahal 50 rupiah atau ibu-ibu mapan pindah. Geria we meninggal lumayan 50 rupiah. Kan begitu. Disuruh bersaing antara geria dengan warung, dengan toko perorangan. Nggak bakalan bisa walau bagaimanapun. Karena dia bermain aset besar. Kan begitu. Nah, bank konvensional dengan bank syariah itu kira-kira gitulah sederhananya. Jadi kenapa masih ada tudingan bahwa bank syariah itu masih lebih mahal administrasinya? Karena tadi berbicara kapasitas. Tapi insya Allah kalau kita mulai hari ini, lantas siapa lagi yang mau pakai bank syariah dengan berbagai keyakinan itu? Nah, jadi bismillah saja kita jihad ekonomi di sana, ya. Jihadnya ekonomi, nggak usah jihad ke Ukraina, ke Rusia. Jihad ekonomi saja, ya. Bismillah secara pribadi, ibu gaduh pangsiun, gaduh naon, pindahkeun ke bank syariah untuk keamanan kenyamanan hati kita. Toh di bank konvensional oke urang mah teu seueur bermain bisnis, cuma nyimpen hungkul, ngamankeun hungkul supaya henteu nyimpen artos di hanapeun bantal. Ya sudah, kalau begitu hanya itu pilihannya, tos hijrah itu mau. Nah, bagi orang-orang yang kayak gitu haram itu pakai konvensional. Yang sudah begitu haram itu pakai konvensional. Sudah tidak ada lagi target-target kemaslahatan umatnya. Tapi kalau tadi saya cerita masih ada yang memperbolehkan pakai karena kemudahan bisnis dan sebagainya, ya kan banyak orang. Pernah nih Bu, Bapak, pernahlah kita mendengar biro-biro tidak memberangkatkan jamaah nutus mayar. Nah, itu kepleset dalam manajerial keuangannya. Disimpan di bank konvensional tadi terimij haram sehingga dicepeng sendiri, dikekewek lah begitu. Nah, yang namanya nyepeng uang teh atuh. Banyak godaannya kata para raja juga. Banyak godaannya, datanglah orang, Pak, uang segitu banyaknya, kita putarkan saja dulu. Yuk ikut dengan saya bisnis di developer atau bisnis itu. Itunya kacau bisnisnya. Mau memberangkatkan jamaah tidak ada uangnya. Kira-kira gitu tuh banyak kasus-kasus teh. Nah, kalau yang amanah bironya dan sebagainya enggak, walau bagaimanapun ini adalah uang jamaah. Tidak boleh dipakai. Nah, itu yang banyak tidak memberangkatkan, kepleset itu biasanya dia disalurkan dulu. Begitu disalurkan dulu ke usaha sendiri dan sebagainya. Begitu jamaah waktu mau berangkat uangnya nggak ada. Enggak, udahlah begitulah pokoknya ceritanya. Nah, jadi itu adalah kemaslahatan umat. Bagi mereka yang masih belum bisa meninggalkan konvensional karena urusan usaha tadi. Nah, tapi sudah banyak sekarang alhamdulillah tuh para pengusaha itu. Kalau sudah deal segalanya uangnya uang tiis begitu, dia sudah tarik di bank syariah. Nah, tapi kalau hanya transport, kemudahan, giro, misalnya apalagi transaksi ekspor, impor dan sebagainya, nah itu masih pakai konvensional hanya untuk lalu lintas saja, hanya untuk lalu lintas itu masih diperbolehkan. Nah, kan begitu, hanya lalu lintas. Atau contohnya kita begini Pak Haji, saya sendiri di bawah DEPAG dapat sertifikasi. Eta merasa enak begitu. DEPAG itu mewajibkannya Bank BRI yang konvensional. Susah usul dan sebagainya. Ya sudah, akhirnya saya harus buka bank
BRI misalnya, hanya untuk nerima itu. Tapi kalau sudah nerima dan sebagainya, saya transferkan lagi ke syariah. Udah, itu masalah hidup aja rekeningnya untuk nerima kayak gitu. Kira-kira gitulah. Kita berjuang jihad ekonominya begitu dari sisi bank-bank yang kita sudah yakini itu. Nah, tapi baru tahun ini saya disarankan untuk bukanya di BJB Syariah. Nah, udah mulailah ada syariahannya kata saya. Insaf merendepak. Nah, kan begitu. Haji juga kan itu perdebatan. Dulu masih daftarnya ke bank konvensional. Tahun 2019 haji harus sudah tidak ada. Semuanya sudah pakai bank syariah. Nah, kan begitu ya setorannya. Perlahan lah tadi, perlahan. Nah, jadi para pengambil kebijakan dan sebagainya kan juga belum paham semua. Gitu Pak Haji, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nah, yang blok ini selesai lah semua ya. Nah, jadi tadlis, ihtikor, bayan najasi, tagrir sampai riba yang barusan. Nah, ini tinggal satu blok lagi tidak sah karena akad tidak terpenuhi. Ya, akad itu apa? Ada orang begitu. Ini Imam Syafi'i ya, saya ambilnya. Imam Syafi'i. Ada orang, ada barang atau harga, dan ada sigot akad, ijab kabul. Itu 3 itu harus ada itu. Kalau dari 3 ini salah satunya tidak ada, maka jual belinya tidak sah. Gitu aja memahaminya biar gampang. Nah, jadi rukun akad itu terpenuhinya 3 unsur. Kalau bahasa fikihnya, 1 adalah akid, orang-orang yang berakad. Ini sudah saya bahas waktu membahas tentang teori akad. Nah, sekarang aplikasikan kepada jual beli. Nah, jual beli itu akid itu orang yang berakad siapa? 1 penjual, 2 pembeli. Jadi entong ngaku-ngaku saya beli motor di Pak Haji Tumingan. Cepat Tumingan teh saya leungit motor. Nah, terjadi enggak kira-kira itu transaksi jual beli? Pasti tidak. Artinya tidak terpenuhi orang dalam transaksi jual beli. Begitu. Ada yang ngaku-ngaku beli tapi tidak ada yang jual. Nah, itu tidak boleh. Atau kita membeli sesuatu, orangnya harus ada. Nah, pertanyaannya, kalau ibu ke bandara terus mau minum neangan jalmi anu ngasong tentang minuman, moal aya. Yang ada adalah mesin. Cek Pak Asep kudu aya jalmi na anu ngajual. Ibu rek nyarios sareng mesin. Meser Coca-Cola. Moal aya nu melayani. Dulu waktu saya kecil nonton film Warkop ya. Dono Kasino Indro itu dari dalam Coca-Cola tring keluar, padahal mah ya si Indro di dalam. Dulu kita masih berimajinasi semacam itu. Zaman sekarang terlaksana di Indonesia aya mesin gitu ya. Uang 10.000 yang kita masukkan, pijit Coca-Cola nomor sekian, truk pijit keluar. Terus ibu mau ngomong, nuhun mesin nampi Coca-Cola na nyanggakeun artosna. Enggak juga. Apalagi mainannya Pak Lukman sekarang online. Ibu-ibu udah COD wae, naon-naon COD. Ibu dengan siapa ijab kabul? Nanti kita bahas itu di permainan akad itu semua. Ya, jadi terpenuhi atau tidak terpenuhinya, terus syarat. Ya, syarat itu akan membahas yang 3 tadi. Kalau kita Imam Syafi'i saja ya, ada banyaknya di Indonesia Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi hanya 2. 1 ijab, 2 qabul. Rukun akad itu. Asal ada ijab, ada qabul, selesai di Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi tidak membahas tentang orang, tidak membahas tentang barang. Itu mah ngurep aja, itu kembali kepada kebiasaan. Nah, kalau Imam Syafi'i mah enggak. Semuanya harus dimunculkan. Orangnya, begitu, terus juga barangnya atau harganya. Nah, yang ketiga adalah ijab qabul. Jadi jangan dianggap sepele kalau ibu jajan bakso ke sebuah kedai bakso terus disodorkan menu yamin 18.000, 18K. Adik teh apa Pak Lukman? Da ieu mah marudak ieu ngangain lah sanes RP. Ya, pakainya K. Yamin 18K. Campur 22K. Artinya menurut Imam Syafi'i itu sudah nyunah kalau yang begitu, itu sudah memenuhi rukun akad. Yang anu ngajual aya, pelayana aya, harganya ada, bakso bentuknya ada, macam menunya ada. Nah, kira-kira begitulah aplikasi dari itu. Nah, kalau kita belanjanya ke departemen store, nah kan begitu, bandrol
harga ada. Nah, nanti tinggal ke kasir, barangnya ada dan sebagainya. Jadi itu menurut Imam Syafi'i itu sudah memenuhi rukun akad. Walaupun kalau saya tanya ijab kabulna ibu kantos ijab kabul di kasa neng odol hiji Indomie. Yo terus ya tuh zaman sekarang begitu macam ibu macet itu antriannya panjang. Sekarang pakai barcode inframerah, klik terus ibu mau dengan siapa ijab kabulnya. Itu rame. Nanti kita pakai teori yang akad itu. Saya dulu pernah menyampaikan bahwa ijab kabul itu boleh dilakukan dengan 4 cara itu. Nah, itu jangan lupa itu. Ya, 1 perkataan, 2 tulisan, 3 perbuatan, 4 dengan isyarat. Selama 4 unsur itu ada, ibu sudah bisa ngambil kesimpulan sekarang. Hari hukum jual beli online, boleh tidak boleh? Ibu tinggal bergambar tadi. Rukun akadnya terpenuhi atau tidak, ijab kabulnya yang 4 tadi, mana yang ada dalam transaksi itu. Selama itu semuanya terpenuhi, menurut Imam Syafi'i, sah. Nah gitu, gampang nanti istinbat hukumnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, nanti 1 blok lagi lah Pak Lukman saya ingetin di sini, ya secara detailnya begitu akan kita bahas lagi, termasuk nanti macam-macam akad. Ya, untuk mengkapar pemahaman ada yang tidak boleh karena akadnya itu nanti tidak terpenuhi akad itu banyak. Ya, termasuk istilah-istilah yang jual belinya sah tetapi terlarang. Misalnya menjual buah-buahan yang masih di pohon, yang masih pentil, yang masih muda. Kira-kira gitu. Nah, itu jual belinya sah tetapi terlarang. Begitu ya. Jadi sekarang kita sudah mulai paham bukan saja cinta yang terlarang. Aya oge jual beli anu terlarang. Ya sudah, kalau cinta terlarang itu miliknya Pak Lukman di Bruri. Walau alam bisawab. Kalau tidak ada lagi pertanyaan mau saya tutup. Ya, Ibu dan Bapak, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kehadiran kita. Mudah-mudahan majelis kita adalah majelis yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya tutup, saya menyampaikan satu riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke masjid. Orang-orang sedang banyak kelompok gitu. Anu ngobrol, anu zikir. Nah, ada yang diskusi tentang keilmuan agama. Rasulullah bergabung dengan yang diskusi, yang pencerahan tentang keilmuan agama itu. Tidak ikut kepada yang grup zikir, apalagi yang ongkong-ongkong begitu ngobrol. Tapi Rasulullah masuknya di majelis ilmu itu. Nah, jadi inilah luar biasanya, dan mudah-mudahan majelis ilmu kita kali ini tentunya mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.